Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rizkan Maide dan juga teman saya yang bernama Nurlini. Kami dari kelompok 2 mata kuliah evaluasi hasil pembelajaran SD atau MI ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul karakteristik, model, dan pendekatan evaluasi pembelajaran. Baik, sebelum kami memulai presentasi kami lewat video ini, maka harap kepada kawan-kawan audiens untuk mendengarkan dan juga menyimak apa yang kami bahas, dan semoga teman-teman audiens semua bisa memahaminya dengan mudah dan juga lancar. Yang pertama, karakteristik evaluasi pembelajaran. Evaluasi sangat berguna untuk meningkatkan kualitas, proses, dan hasil pembelajaran. Pentingnya evaluasi dalam pembelajaran dapat dilihat dari tujuan dan fungsi evaluasi maupun sistem pembelajaran itu sendiri. Evaluasi tidak dapat dipisahkan dari pembelajaran, sehingga guru mau tidak mau harus melakukan evaluasi pembelajaran. Secara sederhana, mengemukakan karakteristik instrumen evaluasi yang baik adalah valid, reliable, relevan, representatif, praktis, diskriminatif, spesifik, dan profesional. Yang pertama ada valid. Artinya suatu alat ukur dapat dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. 2. Reliable. Artinya suatu alat ukur dapat dikatakan reliable atau handal jika ia mempunyai hasil yang taat asas atau konsisten. Yang ketiga ada relevan. Artinya alat ukur dapat digunakan harus sesuai dengan standar kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditetapkan. Yang keempat ada representatif. Artinya materi alat ukur harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. 5. Praktis. Artinya mudah digunakan. Jika alat ukur itu sudah memenuhi syarat tetapi sukar digunakan, berarti tidak praktis. Yang keenam ada diskriminatif. Artinya alat ukur harus disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan sekecil apapun. 7. Ada spesifik. Artinya suatu alat ukur disusun dan digunakan untuk objek yang diukur. Yang terakhir ada profesional. Artinya suatu alat ukur harus memiliki tingkat kesulitan yang profesional antara sulit, sedang, dan mudah. B. Model evaluasi. Dalam studi tentang evaluasi, banyak sekali model-model evaluasi dengan format atau sistematika yang berbeda. Sekalipun dalam beberapa model, ada juga yang sama. Misalnya, Said Hamid Hasan mengelompokkan model evaluasi sebagai berikut. Model evaluasi kuantitatif yang meliputi model Taylor, model teoretik Taylor, dan Menger, model pendekatan sistem Alkin, model continence stack, model CIPP, model ekonomi mikro. Yang kedua ada model evaluasi kualitatif yang meliputi model studi kasus, model iluminatif, dan model responsif. Sementara itu, Kaufman dan Thomas dan Suharsini, Ari Kunto, dan Cepi Saripudin AJ membedakan model evaluasi menjadi 8 bagian, yaitu Goal Oriented Evaluation Model dikembangkan oleh Taylor. Yang kedua ada Goal Free Evaluation Model dikembangkan oleh Scriven. Yang ketiga ada Formative Summative Evaluation Model dikembangkan oleh
Michelle Scriven. Yang keempat ada Continence Evaluation Model dikembangkan oleh Steig. Yang kelima ada Responsive Evaluation Model dikembangkan oleh Steig. Yang keenam ada CSA UCLA Evaluation Model menekankan pada kapan evaluasi dilakukan. Yang ketujuh ada CIPP Model Evaluation yang dikembangkan oleh Stubb-Lebem. Yang kedelapan ada Discrepancy Model yang dikembangkan oleh Provus. Selanjutnya, pendekatan evaluasi pembelajaran ini terbagi jadi dua, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. Pertama, pendekatan tradisional. Pendekatan ini berorientasi kepada praktek evaluasi yang telah berjalan selama ini di madrasah yang ditujukan kepada perkembangan aspek intelektual peserta didik, aspek-aspek keterampilan dan pengembangan sikap kurang mendapat perhatian yang serius. Nah, itu tadi pendekatan tradisional. Selanjutnya, pendekatan sistem. Jadi pendekatan sistem ini adalah totalitas dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan ketergantungan. Jika pendekatan sistem ini dikaitkan dengan evaluasi, maka pembahasan lebih difokuskan kepada komponen evaluasi yang meliputi ada komponen kebutuhan dan juga feasibility, komponen input yaitu komponen proses, dan komponen produk. Dalam bahasa Safelbeam disingkat CIPP yaitu konteks input, proses, dan produk. Komponen-komponen ini harus menjadi landasan pertimbangan dalam evaluasi pembelajaran secara sistematis.